Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang jalur domisili SPMB tahun 2025. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jalur prestasi, nah di video kali ini kita akan membahas tentang jalur domisili, di mana jalur ini juga menjadi jalur primadona. Jalur yang paling banyak juga diambil pastinya, karena ya mau apa lagi ketika jalur prestasi atau tidak memiliki prestasi yang bagus-bagus banget, ya mau tidak mau maka satu-satunya jalur adalah di jalur domisili ini yang notabene-nya kuotanya akan menjadi paling banyak dari jalur-jalur SPMB yang lainnya. Lalu bagaimana keterangan atau penjelasan dari jalur domisili ini? Apa aja syaratnya, bagaimana cara seleksinya, bagaimana aturan mainnya, dan bagaimana regulasinya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Kita akan mulai lagi untuk jalur domisili. Kalau sebelumnya kita sudah bahas di jalur prestasi, kali ini kita akan bahas di jalur domisili nih para warga sekolah. Jalur yang juga paling banyak diminati, dan ini udah pastinya jantungnya SPMB ya, karena di jalur domisili inilah nanti kuota yang paling banyak tuh udah masih kebocorin, kuota paling banyak dari SPMB tahun 2025 ini. Lalu untuk di jalur domisili ini seperti apa sih Mas Eka ya, ininya apa namanya, ketentuannya, kemudian syarat-syaratnya seperti apa aja, dan mekanismenya bagaimana, karena domisili ini nanti kaitannya dengan kartu keluarga. Nah, ini banyak juga yang bertanya di kolom komentar pada postingan sebelumnya atau di konten sebelumnya, di video sebelumnya itu, Mas, kartu keluarga saya baru dan segala macam itu bagaimana? Nah, di sini kita akan bahasnya, kita akan jawab di sini ya. Oke, kita langsung ke halaman kedua ya. Jalur domisili, kita kenalan dulu dengan jalur domisili ya. Apa sih jalur domisili? Jalur domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Contoh, misalkan provinsi Jawa Barat, ya berarti calon muridnya yang berdomisili di Jawa Barat. Jawa Barat kabupatennya apa, kotanya apa, kecamatannya apa, kelurahannya apa, atau desanya apa. Itu lebih spesifik lagi. Jakartanya mana, provinsi DKI Jakarta. Jakarta mana, Jakarta Barat. Ya berarti teman-teman yang berada di domisili Jakarta Barat gitu. Jakarta Timur ya berarti warga sekolah yang berada di Jakarta Timur. Jawa Timur Mas Eka ya berarti warga sekolah yang berada di Jawa Timur ya. Nah, nanti pembagian wilayahnya atau domisilinya itu ditetapkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing ya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten ataupun kotanya masing-masing ya. Jawa Timur nanti ditentukan oleh pemerintah Jawa Timur, Jawa Tengah ditentukan oleh pemerintah Jawa Tengah, Kalimantan, terus Papua, semuanya ditentukan oleh pemerintahnya masing-masing, pemerintah provinsinya masing-masing ya. Jadi itu pengertian dari jalur domisili ya. Intinya adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru tersebut ya, di sekolah tersebut. Jadi sekolahnya ada di mana? Kalau sekolahnya dari situ ya, berdomisilinya ada di mana dengan orang tua atau calon peserta didiknya nanti dipertemukan tuh ya. Nah, kemudian kita masuk ke ketentuan jalur domisili. Yang pertama, harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Ya, tadi yang Mas Eka di depan sampaikan bahwa ini kartu keluarga ya, makanya ada kaitan dengan kartu keluarga ini. Kartu keluarga harus memiliki kartu keluarga. Kenapa? Karena ini adalah dokumen kependudukan. Artinya apa? Artinya ya, eh, mungkin datanya atau base-nya nanti berdasarkan kartu keluarga ya. Nah, pembagiannya bagaimana? Nanti ada tuh Mas Eka akan bahas metodenya ya. Apakah menggunakan jarak Mas Eka atau menggunakan apa? Boleh nggak sih menggunakan jarak atau boleh nggak sih menggunakan kartu keluarga aja? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Itu menggunakan, ada beberapa metode yang digunakan untuk jalur domisili ini ya. Nanti itu diserahkan ke pemerintah
provinsi, kabupaten, dan kotanya masing-masing. Tergantung pemerintah kota, kabupaten, atau provinsinya menggunakan metode yang mana. Tapi yang jelas untuk para warga sekolah harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid. Kalau misalkan penerimaan murid barunya itu di tanggal 2 Mei, contoh ya, atau tanggal 10 Mei lah, tanggal 10 Mei ya, maka 1 tahun sebelumnya berarti ini 2025 ya, berarti sebelum tanggal 10 Mei ya, berarti tanggal 9 Mei 2024. Nah ini sudah harus memiliki kartu keluarganya. Kalau misalkan dia keluar di tanggal 1 Agustus 2024 bisa nggak Mas Eka? Ya nggak bisa, karena kan paling singkat 1 tahun tuh ya. Boleh nggak pakai surat domisili? Nah nanti kita akan bahas tuh ya untuk surat domisili, karena ini juga banyak banget yang mempertanyakan, Mas Eka surat domisili bisa digunakan dan segala macam bla 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 bla. Ya nanti kita bahas ya. Oke, next kita ke ketentuan yang kedua. Nah di ketentuan yang kedua, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama tuh ya. Harus sama dengan nama orang tua yang tercantum pada rapor atau ijazah yang jenjang sebelumnya. Jadi kalau yang mau masuk SD mah berarti nggak perlu ya, tapi kalau yang mau masuk ke SMA maka nanti dia melihat ijazah atau rapot SMP, berarti ijazahnya ijazah SD ya. Karena kan yang mau masuk SMA kan baru lulus SMP, baru mau lulus SMP belum ada ijazahnya, maka menggunakan ijazah SD-nya ya. Tapi kalau yang mau ke SD atau yang mau ke SMP maka menggunakan rapot di SD-nya aja ya, dan aktenya biasanya nanti dilihat tuh kan, ada akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya ya. Nah ini dikecualikan nih ya, karena kan banyak juga yang nanya, Mas Eka ini bagaimana ya kartu keluarganya namanya beda nih karena orang tuanya meninggal. Ini dikecualikan nih, di bawah nih ada nih, dikecualikan jika orang tua calon murid pertama meninggal dunia, kedua bercerai, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Misalkan ada kejadian apa dan segala macam, itu ini di luar dari ketentuan kita nih ya. Ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tapi yang sering terjadi adalah dua ini, yang meninggal dan bercerai. Kalau dia meninggal, misalkan ayahnya meninggal, berarti kan ibunya yang menjadi kepala keluarga, sementara di ijazahnya atau di rapotnya ada nama ayahnya. Oh, ini bisa nggak nih Mas Eka? Bisa gitu, karena kan ini meninggal nih. Nah, nanti tinggal dilampirkan surat kematiannya ya, atau akte kematiannya, atau juga misalkan ibunya yang meninggal ya. Ya itu nanti tinggal dilampirkan akte kematiannya yang dari Dukcapil. Ya minta, makanya setiap ada yang meninggal itu usahakan dibuat akte kematian orang tersebut ya. Kemudian bercerai ya. Nah kalau bercerai kan pasti udah jelas nih, kartu keluarganya akan pisah ya, pecah kakak. Nah ketika pecah kakak namanya kan anaknya tinggal pilih tuh mau ikut yang mana, ternyata ikut ke ayahnya atau ikut ke ibunya. Sementara di ijazah namanya nama ayahnya gitu kan. Di kartu keluarga itu namanya ibunya ya. Ini karena sudah bercerai, bisa nggak Mas Eka? Bisa, karena ini dikecualikan ya. Yang nggak bisa di luar yang dari ini maka tidak bisa. Contoh numpang kartu keluarga, nah itu nggak bisa ya. Contohnya misalkan numpang ke omnya atau numpang ke penjaga sekolah ya, karena pengen dapet domisili di sekolah tersebut, itu nggak bisa tuh ya. Nanti akan dilihat, karena di beberapa daerah juga sudah menentukan atau sudah memberlakukan. Contohnya kan kalau di kartu keluarga itu ada status ya, status familinya itu apa, ada lainnya, ada famili lainnya. Kalau misalkan dia memang cucu, misalkan cucu ya berarti terus cucu gitu ya. Terus kalau ponakan kayaknya nggak ada deh. Pokoknya kalau yang tidak salah Mas Eka, sepengetahuan Mas Eka itu lainnya, famili lainnya, dan cucu deh kalau nggak salah ya. Dan anak kalau satu keluarga. Tapi kalau ditumpangin ya ini doang. Kalau lainnya itu kayaknya nggak bisa. Tapi kalau famili lainnya nanti juga harus disertakan tuh ya. Kalau memang benar dokumennya itu famili lainnya, nanti diruntut tuh ya. Ini famili lainnya dari mana? Oh dari omnya. Ya udah coba lihat kartu keluarga sebelumnya yang menyatakan bahwa ini katanya omnya sama orang tuanya ada hubungan darah, mana buktinya? Nah nanti akan dilihat semuanya gitu ya. Ini nama orang tua harus sama. Nah ini yang juga banyak dipertanyakan oleh teman-teman di kolom komentar sebelumnya oleh para warga sekolah. Jadi udah terjawab ya. Dikecualikan jika meninggal dunia dan cerai itu masih bisa. Kalau misalkan berbeda ya, atau keadaan tertentu
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Oke. Terus ketentuan jalur domisili. Nah, dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Ini juga paling banyak dipertanyakan oleh para warga sekolah. Mas Eka, kartu keluarga saya kurang dari 1 tahun nih karena saya mengganti dari yang lama ke yang barcode. Bisa nggak Mas Eka? Bisa ya. Itu nggak apa-apa. Terus Mas Eka, saya ganti kartu keluarga nih, ganti kartu keluarga karena ada penambahan anggota keluarga ya, selain calon murid nih ya, misalkan nambah adik gitu ya. Nah itu boleh nggak Mas Eka? Boleh, karena di sini dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga sebelum atau dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, asal tidak merubah domisili atau merubah alamat, baik itu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kalau provinsi dan kota udah pasti rubah kakaknya ya. Ya biasanya kan ada, maksudnya saya cuma ngerubah RT-nya doang. Nah itu juga akan berpengaruh ke perpindahan domisili karena dasarnya kan RT, RW, kelurahan, kecamatan ya. Jadi paling kecil itu RT, kalau misalkan RT-nya berubah ya pasti bakalan berubah juga domisilinya. Nah yang diperbolehkan adalah jika misalkan perubahan data itu dilakukan dan kakak itu tetap masih bisa digunakan untuk jalur domisili. Pertama, penambahan anggota keluarga baru ya tanpa merubah domisili selain calon muridnya. Kemudian pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah atau bercerai dan segala macamnya ya. Kemudian kartu keluarga baru atau kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Jadi kalau misalkan kartu keluarganya baru nih ya. Loh, ini kan yang diperbolehkan 1 tahun sebelumnya. Ini kartu keluarganya baru 2 bulan nih, ya kan? Iya, tapi karena dia hilang atau rusak ya, maka ini nanti biasanya diminta fotokopian ya. Makanya biasanya kartu keluarga itu difotokopi ya, jangan cuma 1 lembar doang. Kan sama Mas Eka, lembaran yang asli sama yang fotokopian hitam putih juga. Iya, tapi dipegang gitu. Maksudnya ada cadangan. Jadi takutnya kalau misalkan ada apa-apa tinggal dilampirkan aja, nggak perlu pusing-pusing lagi. Dan untuk para warga sekolah yang ganti barcode juga demikian ya, karena tidak semua verifikatornya nanti mengerti gitu. Takutnya dia cuma melihat tanggalnya, wah ini tanggalnya baru, buang. Padahal itu mungkin hilang dan segala macam. Kalau hilang itu biasanya minta surat pengantar dari kantor polisi dilampirkan ya. Nah dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada poin 2 ya, harus disertakan pertama nih kartu keluarga lama tuh tadi Mas Eka sampaikan kan, harus menyertakan kartu keluarga lamanya bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan atau rusak tuh. Makanya kartu keluarga lamanya itu difotokopi, jangan diserahin begitu aja ya, atau tidak memiliki arsipnya, wajib harus punya arsipnya. Kemudian surat keterangan kehilangan dari kepolisian negara. Nah jika hilang harus ada surat kepolisiannya, jadi nanti dilampirin tuh kakak barunya ya yang baru dicetak, kemudian lampirkan kakak lamanya yang fotokopiannya atau arsipnya, dan juga surat kehilangan ya itu. Jadi kalau misalkan perubahan kartu keluarganya masih bisa digunakan selain merubah perpindahan domisili itu masih bisa digunakan. Tapi kalau merubah domisili itu udah mutlak nggak akan bisa digunakan ya, kurang dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, ketentuan jalur domisili dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili ya. Ini yang ramai banget dibahas dan banyak banget disalahartikan. Wah, berarti sekarang bisa nih pakai surat domisili. Hei, tidak seperti itu ya. Di sini ada ketentuannya ya. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada yang di atas di sini ya. Kalau misalkan dia tidak memiliki kartu keluarga, maka bisa menggunakan surat domisili. Pertama, karena bencana alam. Kedua, karena bencana sosial. Ya. Jadi kalau di luar itu, ya di luar karena ini, dua faktor ini tidak bisa menggunakan surat domisili atau surat keterangan domisili. Mas Eka, saya tinggalnya di Bekasi. Saya mau sekolah di Jawa Timur. Karena saya tinggal di Jawa Timur, tapi kartu keluarganya di Bekasi. Boleh nggak saya minta surat keterangan domisili? Secara ketentuan dari pemerintah pusatnya tidak bisa. Karena surat keterangan domisili tidak bisa digunakan selain dua ini. Maka dia tetap menggunakan kartu keluarga Bekasi. Terus bagaimana Mas Eka? Ya nanti diserahkan ke pemerintah kabupaten, kota, dan provinsinya masing-masing. Nah, apakah dia bisa membuka untuk kartu keluarga dari luar atau tidak gitu, karena ada beberapa daerah yang memang
tidak membuka untuk kartu keluarga dari luar karena keterbatasan sekolahnya yang dikit. Kalau misalkan dibuka dari luar, maka warga yang di dalamnya tidak bisa mendapatkan sekolah karena yang di dalam aja tidak terpenuhi, apalagi yang membuka di luar. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan daerahnya memang cukup kok bisa nampung nih dari daerah-daerah lain, dari wilayah-wilayah lain, ya silakan, nggak apa-apa ya. Jadi nggak bisa pakai surat keterangan domisili. Dan ketika misalkan maksudnya terjadi bencana alam nih, ya amit-amit gitu ya, bencana sosial juga amit-amit, harus ada surat keterangan domisili. Nah, surat keterangan domisili ininya pun harus memenuhi kriteria. Pertama, dia harus sudah tinggal 1 tahun sebelumnya di situ ya. Di situ nanti ada surat keterangannya atau ada bunyinya dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang ya, seperti kelurahan, terus kecamatan, RT RW dan segala macamnya. Surat-suratnya itu harus dilengkapin. Jadi nggak bisa main surat keterangan domisili begitu aja ya. Oke, next kita ke kuotanya sekarang. Nah, untuk kuota jalur domisili ya, ini yang persentase kuota untuk jalur domisili di SD itu 70%. Kalau tidak salah, berkurang atau bertambah ya, masih agak lupa. Untuk daya tampung satuan pendidikan di SD ya 70%, kemudian paling sedikit ya di SMP itu 40 dan paling sedikit 30. Jadi untuk domisili ini paling banyak ya. Terutama di SD. Di SD berarti ya 70% ya nyawanya SPMB ya berarti ada di jalur domisili ini ya. Kalau misalkan di jalur domisili ini tidak lolos ya kemungkinan besar di jalur yang lain nggak bisa. Apa sih? Berarti kalau di SD kan tinggal jalur afirmasi dan mutasi. Sementara dia tidak masuk afirmasi dan dia tidak masuk di dalam mutasi, dia hanya masuk di jalur domisili. Ketika gagal ya udah selesai perkaranya ya. Begitu juga dengan yang di SMP. Di SMP ini 40% lumayan loh. Kalau tadi kan di jalur prestasi ya berapa persen? 25% untuk yang di SMP. Nah, ini paling sedikit 40% untuk di SMP ya. Untuk domisili berarti tadi 40 ditambah 25 ya, ini aja udah 65, berarti sisanya tinggal berapa? 25 35 ya, 35% itu dibagi di afirmasi dan mutasi ya. Nah, ini makanya paling besar nih ya, paling besar banget. Kalau ini dibagi 25, taruh ini misalkan 10 sama 15 ya, berarti paling besar di domisili. Makanya ini disebut jantung ini ya. Untuk yang di SMP itu 40%, kemudian untuk di SMA itu 30% untuk jalur domisili. Jadi lumayan cukup besar untuk di jalur domisili. Lalu pertanyaannya ya, yang banyak juga ditanyakan oleh para warga sekolah, bagaimana proses seleksi dan sebaran jaraknya Mas Eka? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi untuk proses seleksinya dan sebaran jaraknya, kemudian metode yang digunakan untuk jalur domisili ini bagaimana, kita akan bahas di video berikutnya. Seperti itu para warga sekolah. Ya, itu tadi para warga sekolah jalur domisili SPB tahun 2025. Agak sedikit berbeda ya namanya dengan jalur zonasi di tahun 2024. Ya pada dasarnya mungkin nanti ya sama lah, cuma beda nama aja. Memang ada beberapa yang membedakannya dari PPDB di jalur zonasi sebelumnya. Nah, untuk jalur domisili ini nanti balik lagi ditentukan, bukan ditentukan, balik lagi dikembalikan ke daerahnya masing-masing ya, tentang pembagian wilayahnya. Ada yang menggunakan zona, ada yang menggunakan jarak based on dasarnya ada yang menggunakan jarak, kemudian ada juga yang menggunakan kartu keluarga. Nah, itu ya dibalikkan lagi ke daerahnya, karena ada daerah-daerah yang nggak mungkin menggunakan jarak. Contoh misalkan kota-kota besar yang padat penduduk gitu ya, yang banyak rumah susunnya, contoh seperti itu. Sementara di satu rumah susun tersebut ada 20 orang yang ingin masuk ke jenjang yang sama di sekolah yang sama. Nah, kalau mengukurnya menggunakan jarak, maka tidak ketemu tuh, sulit pasti, karena dalam satu rumah jaraknya sama dan itu kacau banget nanti ya. Makanya nanti itu diserahkan lagi ke pemerintah daerahnya masing-masing ya, dinas pendidikan pemerintah daerahnya masing-masing, apakah menggunakan based on datanya itu menggunakan jarak atau menggunakan tadi domisili atau kartu keluarganya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan jangan lupa bagikan kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.